kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jamur atau fungi. Mungkin dari gambar ini kita bisa mengidentifikasi, ya. Di situ kamu bisa melihat itu ada bunga apa itu? Bunga mawar. Lantas di sampingnya jamur. Dari identifikasi dari warna. Warna apa bunganya? Merah. Lantas kemudian dia punya daun? Punya. Kalau di sebelahnya? Tidak punya daun. Apa warna daun? Hijau. Hijau. Lantas fungsi daun yang ada di sini untuk apa? Yang ada di gambar? Untuk fotosintesis. Apakah jamur punya? Tidak. Lantas bagaimana kemudian jamur ini berfotosintesis untuk makan? Atau bagaimana dia memperoleh makanannya? Dia punya akar? Punya. Nanti akan kita amati mungkin lebih detailnya ya. Jadi coba identifikasi apa yang dimiliki bunga dan apa yang tidak dimiliki jamur. Untuk kita bisa membedakan. Tadi kamu bilang bahwasanya jamur itu bukan kelompok dari tumbuhan, betul? Betul. Ya, bukan kelompok dari tumbuhan. Karena tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan memiliki apa saja? Daun, bunga, buah, biji, dan berfotosintesis karena dia mengandung klorofil. Sementara jamur tidak. Oke, ini dari sisi awal kita melihat perbedaan antara bunga mawar dengan jamur, sehingga kita bisa katakan bahwasanya jamur bukan tumbuhan, karena tumbuhan memiliki ciri-ciri tertentu ya, sementara ciri itu tidak dimiliki oleh jamur, sehingga jamur tidak bisa kita kategorikan kelompokkan ke dalam kelompok tumbuhan. Dikelompokkan atas dasar beberapa kelompok. Salah satu di antaranya ini ada peta konsep yang sudah kita buat, ada Zygomicota, Basidiomycota, Ascomycota, dan Dioteronymota. Jadi pengelompokan ini atas dasar reproduksinya. Nanti kita akan lihat apa perbedaan kelompok Zygomicota, kemudian kelompok Basidiomycota dan Ascomycota dan Dioteronymota. Dari peta konsep yang ada ini juga sudah ditunjukkan ada beberapa kelompok. Misalnya Zygomicota diwakili dengan Rhizopus nigricans, gitu ya. Kemudian Basidiomycota diwakili dengan Ustilagomaedes, gitu ya. Nah, kemudian jamur berdasarkan keberadaan hipanya, ya. Berdasarkan keberadaan hipa ini ada yang berhipa, bersekat, dan ada yang tidak bersekat. Nah, kita akan lihat ini yang bersekat meliputi apa saja. Ini Ascomycota, ya, Basidiomycota, Dioteronymota. Yang tidak bersekat apa? Hanya Zygomicota. Nah, yang bersekat tidak bersekat itu mungkin nanti di bawah mikroskop kita bisa akan amati, ya. Yang lumano, ya, yang kita cekkan bersekat, hipa yang bersekat, dan bagaimana yang kita katakan tidak bersekat. Itu atas dasar keberadaan sekat yang ada di hipanya. Lantas kemudian dikelompokkan juga atas dasar merugikan dan menguntungkan, ya. Jadi dari kelompok jamur ini ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Jadi peta konsep ini cukup menyederhanakan, ya, agar kita lebih mudah memahami tentang konsep tentang jamur atau fungi ini, kelompok fungi. Aja ke arahan praktikum. Pada kesempatan kali ini kita akan meletakkan preparat. Gunakan adalah preparat basah karena langsung dari media yang ada. Minta ibu template-nya mana? Ibu kasih contoh saja bagaimana kemudian kalian mengambil sampel. Lantas kemudian selanjutnya kalian yang akan mempraktekkan untuk mengamatinya secara langsung. Simple tadi ada lembaran yang tipis, karena kalau dia berlapis akan lebih sulit ngambilnya. Sebenarnya ini udah terlalu banyak yang ibu ambil. Dianya butuh sangat sedikit.
Langsung kita tutup dengan kaca penutup. Dan kita amati di bawah mikroskop. Dengan pembesaran terkecil. Nah. Sementara ini bisa kita arahkan ya. Nah, mau ke depan, mau ke samping, langsung intip-intip. Nah, yang lihai ngintip, mudah-mudahan dapat. Ini pembesaran 4 kali 10.